Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afia dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan mengenai contoh kasus Ampere Inc. dalam menggunakan MRP. Ampere Inc. memproduksi garis meter listrik yang dipasang di bangunan tempat tinggal oleh perusahaan utilitas listrik untuk mengukur konsumsi daya. Meter yang digunakan pada rumah keluarga tunggal terdiri dari dua tipe dasar untuk rentang voltase dan ampere yang berbeda. Selain meter lengkap, beberapa subassembly dijual secara terpisah untuk perbaikan atau untuk pergantian ke voltase atau beban daya yang berbeda. Masalah untuk sistem MRP adalah untuk menentukan jadwal produksi untuk mengidentifikasi setiap item, periode ketika diperlukan, dan jumlah yang sesuai. Jadwal tersebut kemudian diperiksa kelayakannya dan jadwal tersebut dimodifikasi jika perlu. Adapun yang pertama dilakukan ialah meramalkan permintaan. Permintaan untuk meter dan komponen berasal dari dua sumber. Pelanggan reguler yang memesan terlebih dahulu berdasarkan kebutuhan proyek mereka dan pelanggan lainnya, biasanya lebih kecil, yang membeli barang-barang ini sesuai kebutuhan. Persyaratan pelanggan yang lebih kecil diperkirakan menggunakan salah satu teknik yang telah dibahas pada bab 18. Gambar 21.8 menunjukkan persyaratan meter A dan persyaratan meter B serta subassembly D dalam 3 bulan, yaitu dari bulan 3 sampai bulan 5. Ada beberapa bagian lain yang digunakan untuk membuat meteran. Agar contoh kami dapat dikelola, bagian lain tersebut tidak dimasukkan ke dalam contoh tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dia Zakia. Contoh kasus Ampere. Mengembangkan MPS. Permintaan untuk meter dan komponen berasal dari dua sumber, pelanggan reguler yang memesan terlebih dahulu berdasarkan kebutuhan proyek mereka dan pelanggan lainnya, biasanya lebih kecil, yang membeli barang-barang ini sesuai kebutuhan. Persyaratan pelanggan yang lebih kecil diperkirakan menggunakan salah satu teknik yang biasa dijelaskan dalam bab 18 dan data permintaan sebelumnya. Gambar 21.8 menunjukkan persyaratan untuk meter A dan B dan subassembly D untuk periode 3 bulan, bulan 3 hingga 5. Ada beberapa bagian lain yang digunakan untuk membuat meteran. Agar contoh kami dapat dikelola, kami tidak memasukkan dalam contoh ini. Contoh kasus Ampere. Mengembangkan MPS. Tampilan 21.9 seperti gambar yang di samping menunjukkan jadwal master uji coba yang kami gunakan dalam kondisi ini dengan permintaan untuk bulan 3, 4, dan 5 terdaftar pada minggu pertama setiap bulan atau seperti minggu 9, 13, dan 17. Untuk singkatnya, kami akan bekerja dengan permintaan melalui minggu 9. Jadwal yang kami kembangkan harus diperiksa untuk ketersediaan sumber daya, ketersediaan kapasitas, dan sebagainya, dan kemudian direvisi dan dijalankan kembali. Namun, kami akan berhenti dengan contoh kami di akhir jadwal yang satu ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian lain dari contoh kasus Ampere, yaitu Bill of Materials atau produk struktur. Struktur produk untuk meter A dan B ditunjukkan dalam gambar yang tertera di samping. Dengan cara yang khas, digunakan pengkodean tingkat rendah, di mana setiap item ditempatkan pada tingkat terendah di mana ia muncul dalam hierarki struktur. Dan item ini juga disebut sebagai bill of material modular. Meter A dan B terdiri dari subassembly C umum dan beberapa bagian yang juga termasuk bagian D. Dan untuk menjaga hal sederhana, difokuskan hanya pada satu bagian, yaitu bagian D, yang merupakan transformator. Dari struktur produk di samping ini, diperhatikan bahwa bagian D yang merupakan transformator juga digunakan dalam subassembly C, sebagaimana subassembly C itu digunakan pada kedua meter A dan B. Selanjutnya masih pada Bill of Materials. Dalam kasus meter A, bagian tambahan D atau trans mantan itu diperlukan. Angka 2 dalam tanda kurung di sebelah D yang digunakan untuk membuat C memiliki arti bahwa 2D diperlukan untuk setiap C yang dibuat. Struktur produk dan daftar bagian ini juga menunjukkan bagaimana meter sebenarnya itu dibuat. Pertama, subassembly C dibuat yang akan berpotensi dilakukan dalam inventaris.
Dan dalam proses perakitan akhir, meter A dan meter B itu disatukan. Dan dalam kasus meter A, bagian tambahan D itu digunakan. Gambar ini juga menunjukkan sub-assemblies dan bagian-bagian yang membentuk meter dan menunjukkan jumlah unit yang dibutuhkan per unit induk dalam tanda kurung. Bill of material ini membantu menyederhanakan penjadwalan dan kontrol, dan juga membuat lebih mudah untuk meramalkan penggunaan modul yang berbeda. Manfaat lainnya itu dalam menggunakan bill of material ini, jika ada item yang sama digunakan pada sejumlah produk, maka total investasi inventaris dapat diminimalkan. Jadi saya akan menjelaskan tentang contoh kasus empir. D. Catatan persediaan atau inventory record. Seperti ditunjukkan gambar di sebelah, merupakan data tambahan seperti identitas vendor, biaya, dan waktu tunggu dalam data tersebut. Untuk contoh ini, data terkait meliputi inventaris di tangan pada awal pelaksanaan program, persyaratan stok pengamanan, dan status pesanan saat ini. Stok pengamanan merupakan jumlah minimum persediaan yang selalu ingin dimiliki untuk suatu barang. Jadi, gambar ini merupakan data jumlah unit di tangan dan data waktu tunggu yang akan muncul pada catatan inventaris, di mana memiliki 4 item A, B, C, dan D. Item A, on hand inventory-nya 50, lead time-nya 2 minggu, safety stock-nya 0, maka ia tidak memiliki pesanan. Sedangkan item B, on hand-nya inventory-nya 60, lead time-nya 2 minggu, safety stock-nya 0, dan ia memiliki pesanan 10 yang akan dijadwalkan pada minggu kelima. Selanjutnya, item C, dia on hand inventory-nya 40, lead time-nya 1 minggu, safety stock-nya 5, tapi ia tidak memiliki pesanan. Sedangkan item D, on hand inventory-nya 200, lead time-nya 1 minggu, safety stock-nya 20, dan ia memiliki pesanan 100 dan akan dijadwalkan pada minggu keempat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan MRP. Di dalam perhitungan MRP ada dinamakan catatan MRP, yaitu catatan MRP ini disimpan untuk setiap item yang dikelola oleh sistem. Catatan MRP ini terdiri atas persyaratan kotor, penerimaan terjadwal, proyeksi saldo yang tersedia, persyaratan bersih, penerimaan pesanan yang direncanakan, dan data rilis pesanan yang direncanakan. Persyaratan kotor atau gross requirement adalah jumlah total yang diperlukan untuk barang tertentu. Persyaratan ini dapat dari permintaan pelanggan eksternal dan juga dari permintaan yang dihitung karena persyaratan manufaktur. Yang kedua yaitu kwitansi terjadwal atau schedule receipt. Itu mewakili pesanan yang telah dirilis dan dijadwalkan tiba pada awal periode. Yang berikutnya yaitu saldo yang tersedia yang diproyeksikan atau projected available balance adalah jumlah inventaris yang diharapkan pada akhir periode. Projected available balance sendiri dapat dihitung sebagai berikut, yaitu projected available balance sama dengan projected available balance T kurang 1 dikurang dengan gross requirement atau persyaratan kotor ditambah schedule receipt atau kwitansi terjadwal ditambah dengan plan order receipt. Oke, lanjut mengenai catatan MRP. Tadi sudah dijelaskan mengenai gross requirement, schedule receipt, dan projected available balance. Selanjutnya yaitu net requirement atau persyaratan bersih. Persyaratan bersih adalah jumlah yang dibutuhkan ketika saldo yang tersedia diproyeksikan ditambah penerimaan terjadwal dalam suatu periode tidak cukup untuk menutupi kebutuhan kotor. Selanjutnya itu plan order receipt.
atau kwitansi pesanan yang direncanakan adalah jumlah pesanan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan bersih dalam periode tersebut. Dan yang terakhir yaitu plan order release, yaitu rilis pesanan yang direncanakan adalah tanda terima pesanan yang direncanakan diimbangi dengan waktu tunggu. Selanjutnya kita masuk dalam perhitungan. Di sini terdapat 4 item A, B, C, dan A, B, C, D. Yang pertama itu item A, lead time-nya 2 minggu, cash on hand-nya 50, safety stock-nya 0, order quantity-nya load for load. Yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu saldo awal yang diproyeksikan tersedia atau projected available balance-nya. Untuk mencari projected available balance, saldo di tangan perlu dikurangi dengan safety stock. Dilihat di sini, cash on hand-nya 50, safety stock-nya 0. Jadi 50 kurang 0, projected available balance-nya 50. Begitu seterusnya sampai week 8. Di sini gross requirement sudah ditentukan yaitu sebesar 1.250. Untuk mencari net requirements-nya 1.250 ini dikurangi dengan projected available balance-nya sebesar 50, didapat net requirements-nya 1.200. Karena order quantity-nya load for load, maka plan order receipt-nya sama dengan net requirements-nya yaitu 1.200. Begitupun dengan plan order release-nya 1.200. Oke, lanjut ke item B. Lead time-nya 2 minggu, cash on hand-nya 60, safety stock-nya 0, order quantity-nya load for load. Di sini projected available balance-nya 60 kurang 0, didapat 60. Sedangkan di week ke-5 terdapat schedule receipt, maka untuk mencari projected available balance untuk week ke-5 dijumlahkan dengan schedule receipt, maka 10 tambah 60 dapat 70. Begitupun sampai ke week 8. Di sini sudah ditentukan gross requirement-nya atau persyaratan kebutuhannya sebesar 470. Untuk mencari net requirement-nya 470 dikurangi dengan 70 didapat 400. Karena order quantity-nya load for load, maka net requirement sama dengan plan order receipt yaitu 400. Begitupun dengan plan order release-nya 400. Oke, untuk item C, lead time-nya 1 minggu, on hand-nya 40, safety stock-nya 5, order quantity-nya 2000. Untuk projected available balance-nya 35, karena 40 kurang 5, 35. Untuk gross requirement-nya diambil dari item A pada plan order release-nya untuk week 7. Turun ke gross requirement item C sebesar 1200. Di sini 435 karena diambil dari item B yaitu plan order release item B 400 dijumlahkan ke projected available balance-nya sebesar 35, jadi 435 sampai ke week ke-9. Di sini plan order receipt-nya 2000 karena order quantity-nya sebesar 2000. Untuk mencari net requirement-nya 1565 yaitu plan order receipt 2000 dikurang 435 sebesar 1565. Plan order receipt-nya 2000, begitupun dengan plan order release-nya sebesar 2000. Selanjutnya untuk item D, lead time-nya 1 minggu, on hand-nya 200, safety stock-nya 20, order quantity-nya 5000. Di sini projected available balance-nya sebesar 180. 200 dikurang 20. Tapi karena pada week keempat terdapat schedule receipt sebesar 100, maka dijumlahkan menjadi 280 sampai ke week ke
Di sini gross requirement-nya untuk week ke-6 didapat dari penambahan 2000 ditambah 2000 sebesar 4000. Di sini gross requirement untuk week ke-7 didapat dari plan order release dari item A. Turun ke sini. Selanjutnya untuk net requirements-nya 3720 didapat dari 4000 dikurangi dengan 280 sebesar 3720. Nah, untuk plan order receipt-nya sebesar 5000 karena order quantity-nya sebesar 5000. Di sini projected available balance-nya sebesar 1280 didapat dari selisih antara 5000 dengan 3720 sebesar 1280 untuk week ke-6. Selanjutnya projected available balance-nya untuk week ke-7 sebesar 80 karena dikurangi dengan gross requirement yaitu 1200 dengan 1280 menjadi 80 sampai ke week ke-8. Di sini net requirements-nya 190 karena gross requirement-nya 270 dikurangi dengan 80 sebesar 190. Di sini plan order receipt-nya 5000 karena order quantity-nya di sini 5000. Di sini projected available balance-nya didapat dari selisih antara 5000 dengan 190 menjadi 4810. Begitupun dengan plan order release-nya 5000 karena plan order receipt-nya sebesar 5000. Sekian untuk perhitungan MRP.